Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan kisah dari seorang tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in yang masih bertemu dengan banyak sekali sahabat, dan ayah beliau adalah budak dari penulis Al-Quran yaitu Zaid bin Thabit. Beliau ini lahir di Madinah pada tahun 642 Masehi, dan yang memberikan nama beliau Hasan adalah Ummul Mukminin yaitu Ummu Salamah. Jadi begitu. Nah, nama beliau Al-Basri itu dinisbatkan kepada beliau ketika beliau pindah dan keluarganya pindah dari Madinah ke Irak, tepatnya di kota Basrah. Maka dari itu nama beliau berganti menjadi Hasan Al-Basri. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in yang mulia, seorang tabi'in yang alim, yang berilmu, yang soleh, yang memiliki banyak sekali murid. Beliau ini juga menjadi rujukan dari para ulama yang lain, menjadi rujukan untuk tempat bertanya tentang masalah agama, karena memang keilmuan beliau itu sangatlah tinggi. Nah, jadi pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada beliau. Jadi orang itu bertanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saat ini di tempat saya mengalami paceklik. Jadi saya minta solusi dari Imam Hasan Al-Basri bagaimana untuk solusi dari agar paceklik itu berhenti." Kata Imam Al-Basri, "Beristighfarlah atau memohonlah ampun kepada Allah." Itu lalu orang yang pertama tadi pulang dari rumah Imam Hasan Al-Basri. Nah, lalu datang lagi orang yang kedua. Orang itu bertanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, di tempat saya ini adalah seorang yang miskin, tidak mempunyai pekerjaan. Maka dari itu saya mohon solusi bagaimana caranya agar saya itu tidak miskin lagi atau punya pekerjaan." Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala atau memohonlah ampun kepada Allah." Akhirnya orang yang kedua tadi pulang ke rumah. Lalu datang lagi orang yang ketiga, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ingin bertanya kepada engkau, di tempat saya ini sudah lama tidak turun hujan. Akhirnya kebun-kebun kami kering. Maka dari itu saya minta solusi dari Imam, bagaimana caranya agar Allah itu menurunkan hujan di tempat kami." Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Beristighfarlah atau mohonlah ampun kepada Allah SWT." Lalu orang ketiga pulang. Lalu datang lagi orang yang keempat di rumah Imam Hasan Al-Basri. Orang itu bertanya, "Wahai Imam, kami ini pasangan suami istri ini sudah menikah lama sekali, bertahun-tahun, tetapi Allah belum juga mengaruniai anak. Maka dari itu kami meminta solusi dari Imam Hasan Al-Basri bagaimana caranya agar Allah itu cepat memberikan keturunan kepada kami." Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Beristighfarlah atau mohonlah ampun kepada Allah SWT." Akhirnya orang yang keempat tadi pulang. Nah, setelah ini ada dua riwayat ya. Jadi riwayat yang pertama adalah 4 orang yang tadi itu bertemu di dalam satu tempat. Akhirnya mereka menanyakan apa saja pertanyaan yang mereka tanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri dan juga apa jawabannya. Lalu 4 orang tadi mengobrol, memberitahu yang mereka tanyakan ini dan jawabannya itu semua sama. 4 orang tadi 4 pertanyaan yang berbeda itu dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu hanya istighfar.
Akhirnya mereka itu merasa diejek, mereka itu merasa bahwasanya Imam Hasan Al-Basri itu lagi malas menjawab pertanyaan, sehingga jawabannya itu cuma istighfar saja. Ini akhirnya empat orang yang tadi itu yang bertanya tadi datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri untuk menanyakan tersebut. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua adalah dari jawaban tadi. Riwayat yang kedua ada sahabat dari Imam Hasan Al-Basri yang melihat Imam Hasan Al-Basri ini menjawab pertanyaan tadi, namanya Robi bin Subay, itu bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, tadi orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai permasalahan dan engkau memerintahkan mereka semua agar beristighfar. Mengapa demikian? Lalu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, aku tidak menjawab dari diriku pribadi, karena Allah SWT telah mengatakan dalam firman-Nya. Nah, itu adalah versi yang kedua atau riwayat yang kedua. Jadi lewat yang tadi, setelah orang yang bertanya tadi datang ke rumahnya untuk menanyakan kenapa kok jawabannya cuma istighfar. Riwayat yang kedua juga Imam Hasan Al-Basri menjawab kepada Robi bin Subay. Beliau menjawab seperti ini, karena Allah SWT telah mengatakan dalam firman-Nya. Beliau mengutip Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Jadi yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, jadi beliau mengutip 3 ayat dari Quran surat Nuh. Artinya adalah ayat yang ke-10, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ayat 11-nya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta-harta dan anak-anakmu. Dia mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi begitu. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini bukan menjawab atas dirinya pribadi ya, tapi menjawab atas dalil. Tadi 4 pertanyaan tadi, yang pertama adalah ayat 10 tadi yang artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Mohonlah ampun kan maksudnya adalah beristighfar. Jadi begitu. Nah, lafaz-lafaz istighfar ini kan ada macam-macam ya. Ada yang paling singkat, astagfirullah, ada juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, istighfar yang paling baik, tuannya para istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi begitu. Sayyidul istighfar ini tuannya istighfar ya, istighfar yang paling baik dibaca ketika saat pagi dan juga petang atau sore. Nah, itu lafaz istighfar. Jadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan untuk senantiasa beristighfar. Lalu apa efeknya ketika kita senantiasa mendawamkan istighfar? Jawabannya di ayat 11 dan juga 12. Ayat 11-nya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Tadi ada yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, di tempatku itu sudah lama tidak hujan sehingga kebun-kebun kami kekeringan. Nah, itu solusi yang pertama tadi, ayat 11. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Yursilis sama alaikum midrara. Itu ayat yang 11. Lalu pertanyaan yang lain adalah ada yang bertanya, aku ini miskin, tidak punya pekerjaan. Lalu apa solusinya agar aku ini punya pekerjaan dan tidak miskin? Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah. Efeknya apa? Ayat yang ke-12, wa yumdidukum bi amwal, dan Dia memperbanyak harta. Nah, itu jawaban dari orang yang miskin tadi. Lalu ada juga yang bertanya bahwasanya suami istri ini sudah menikah lama, bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, tapi tidak juga dikaruniai anak. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah atau mintalah ampun. Ini juga ada di ayat 12. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Jadi dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Jadi begitu. Lalu ada juga yang bertanya, wahai Imam,
di tempatku ini sedang musim paceklik, jadi sangat kesusahan sekali di daerahnya itu, mohon solusinya. Solusinya juga ada pada ayat 12. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi itulah salah satu itu ya kecerdasan kealiman dari Imam Hasan Al-Basri, di mana beliau menjawab 4 pertanyaan hanya dengan 1 jawaban saja, yaitu istighfar. Dan ini bukan dari pribadi beliau, tapi karena beliau mengutip firman Allah SWT, yaitu Quran Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nah, jadi begitu. Nah, ini adalah kisah yang pertama. Nah, kisah yang kedua, teman-teman. Jadi pada saat Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in yang hidup pada kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, jadi pada saat itu ada seorang gubernur Irak namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf ini adalah sebenarnya seorang yang seorang yang tegas, seorang qori. Beliau itu sebenarnya orang yang pandai dalam ilmu agama, tapi beliau itu juga orangnya zalim. Jadi begitu. Zalimnya gimana? Zalimnya itu adalah pada saat itu kalau ada orang yang mengkritik Bani Umayyah, maka orang itu akan langsung dibunuh. Jadi tidak di sidang lagi, tidak langsung dibunuh. Ngeritik dikit dibunuh, ngasih saran dikit dibunuh. Ulama-ulama khutbah di mimbar mengkritik Bani Umayyah, kalau ada yang salah langsung dibunuh. Bahkan sahabat Nabi juga Abdullah bin Zubair itu juga dibunuh, yang pada saat itu menjadi gubernur Mekah. Jadi begitu. Al-Hajjaj ini tersinggung dengan Abdullah bin Zubair karena hanya sekedar ditegur saja. Jadi pada saat itu Al-Hajjaj bin Yusuf melakukan suatu ibadah yang mungkin salah atau keliru. Jadi Abdullah bin Zubair ini menegurnya, tapi menjadi dendam pribadi Al-Hajjaj bin Yusuf sehingga sampai-sampai membunuh Abdullah bin Zubair. Bahkan pada saat itu Ka'bah sampai rusak ya, karena yang dilakukan Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi begitu. Nah, jadi Al-Hajjaj bin Yusuf ini pada saat itu membuat suatu gedung yang sangat megah sekali. Gedungnya sangat bagus sekali, menghabiskan banyak sekali uang pemerintahan. Dan pada saat itu peresmian mengundang banyak sekali masyarakat kaum muslimin dan juga ulama-ulama, termasuk salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, jadi Imam Hasan Al-Basri pada saat itu mengatakan ini adalah kesempatan bagiku untuk menasihati Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, jadi begitu. Nah, pada saat itu setelah tahu undangan para datang, terus Imam Hasan Al-Basri datang, dan beliau juga diberikan kesempatan untuk berdiri di atas mimbar mengatakan nasihat-nasihat atau ceramah-ceramah. Ternyata beliau juga menyampaikan suatu kritiknya atau nasihatnya kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, bahwasanya apa yang dilakukan Al-Hajjaj bin Yusuf ini selama ini salah. Beliau ini harusnya suka dengan tidak membunuh orang yang mengkritik. Lalu beliau juga mengkritik karena membangun bangunan yang sebenarnya tidak perlu dibangun, karena termasuk mubazir atau menghabiskan banyak sekali uang pemerintahan, uang kerajaan. Jadi begitu. Nah, karena kritikan ini, karena saran dari Imam Hasan Al-Basri ini, Al-Hajjaj bin Yusuf ini marah. Al-Hajjaj bin Yusuf ini murka, ditambah lagi dikompor-kompori oleh orang-orang terdekat dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Bahkan mereka mengatakan lebih baik Imam Hasan Al-Basri ini dipenggal saja kepalanya. Jadi begitu. Nah, setelah dari acara itu Imam Hasan Al-Basri pulang, lalu Imam Hasan Al-Basri mendapatkan pesan dari Al-Hajjaj bin Yusuf bahwasanya beliau akan segera dipenggal, jadi dihukum mati atau dipenggal. Nah, jadi ketika Imam Hasan Al-Basri akan memenuhi panggilan dari Al-Hajjaj bin Yusuf untuk dipenggal kepalanya, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ketika aku akan dipenggal nanti, tolong lunakkan hati Al-Hajjaj bin Yusuf, tolong dinginkan hati Al-Hajjaj bin Yusuf sampai sedingin-dinginnya." Jadi itulah salah satu doa dari Imam Hasan Al-Basri. Lalu akhirnya beliau memenuhi panggilannya. Ketika beliau akan dipenggal, akhirnya tiba-tiba Al-Hajjaj bin Yusuf ini hatinya benar-benar lunak.
Lalu hatinya ini benar-benar tidak murka lagi, tidak marah lagi, jadi hatinya ini benar dingin. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri ini rahimahullah disuruh duduk di singgasana dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi Masya Allah, seorang yang soleh, yang alim, itu doanya sangat mustajab sekali, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit menyampaikannya profil dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf ini walaupun beliau ini sangat zolim, tidak tanggung-tanggung. Yang beliau bunuh ini sudah kurang lebih sebanyak 120.000 nyawa dari kaum muslimin. Jadi subhanallah ya, membunuh nyawa sebanyak 120.000 orang-orang yang telah tidak sepaham dengannya, mengkritiknya, memberikan sarannya. Jadi sebanyak itu 120.000. Nah, dan Al-Hajjaj bin Yusuf ini walaupun zolim tapi mempunyai peran terhadap umat Islam. Salah satunya adalah dia yang memberikan harokat pada Al-Quran. Nah, jadi itu. Jadi Al-Quran yang kita baca itu juga sebenarnya mengalir pahala kepada Al-Hajjaj bin Yusuf karena dia telah berjasa memberikan harokat di dalam Al-Quran. Yang harokat fathah, harokat kasroh atau tanwin itu juga salah satunya berkat dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Walaupun ada juga ulama-ulama lain yang menambahkan harokat, jadi tidak hanya dia saja. Tapi yaitu dia juga berjasa menambahkan harokat. Nah, begitu. Nah, di sisi lain ketika Al-Hajjaj bin Yusuf ini mau meninggal, jadi ada salah satu kalimat yang unik ya yang dikatakan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi dia berkata, ya Allah, mereka telah seuzon kepadaku. Mereka seuzon kepadaku bahwa engkau tidak mungkin mengampuniku. Tetapi aku husnuzon kepadamu ya Allah bahwasanya engkau pasti akan mengampuniku. Nah, ini adalah doa dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Orang yang zalim, tapi di sisi lain juga memiliki pengaruh atau peran terhadap Islam. Doanya ya unik ya, bahwasanya mereka telah seuzon kepadaku. Karena ya itu telah membunuh orang banyak, 120.000 nyawa loh. Ini kan nauzubillah itu. Nah, akhirnya ketika Al-Hajjaj bin Yusuf ini meninggal, ada beberapa orang yang sujud syukur. Bahkan banyak sekali orang yang sujud syukur atas kematian dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Di antaranya adalah ada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang nantinya akan menjadi khalifah Bani Umayyah. Lalu ada, salah satunya juga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang juga sujud syukur. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini sangat jengkel ya, sangat kesal dengan Al-Hajjaj bin Yusuf. Terbukti karena kesal karena kezalimannya. Terbukti ketika Umar bin Abdul Aziz ini ketika sebelum menjadi khalifah Bani Umayyah, ketika beliau menjadi gubernur Madinah, itu beliau mengatakan Al-Hajjaj bin Yusuf ketika akan umroh atau ketika akan umroh atau haji itu tidak boleh melewati Madinah. Silakan cari jalan yang lain untuk ke Mekah. Jadi begitu. Nah, akhirnya ketika Al-Hajjaj bin Yusuf meninggal, Umar bin Abdul Aziz sujud syukur. Dan setelah itu Umar bin Abdul Aziz ini juga sempat bermimpi ya. Jadi ketika Al-Hajjaj bin Yusuf ini meninggal, Umar bin Abdul Aziz bermimpi memimpikan Al-Hajjaj bin Yusuf. Di dalam mimpinya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf ini dikisos oleh Allah sebanyak orang yang dibunuhnya, yaitu sebanyak 120.000 kali. Jadi Masya Allah, karena sudah membunuh banyak nyawa, jadi Allah yang langsung yang mengkisos Al-Hajjaj bin Yusuf sebanyak 120.000 kali. Nah, setelah selesai dikisos, Al-Hajjaj bin Yusuf ini diampuni oleh Allah SWT. Nah, itu adalah mimpi dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi wallahu alam ya, apakah mimpi itu benar-benar nyata terjadi pada Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi karena Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang yang beriman, orang yang baik, jadi ya kita boleh percaya kepada beliau. Nah, lalu setelah mimpi itu, Umar bin Abdul Aziz ini optimis. Optimisnya begini, kalau Al-Hajjaj bin Yusuf yang sudah zolim, yang sudah membunuh sebanyak 120.000 nyawa saja, Allah kisos selalu Allah ampuni, apalagi umat Islam yang tidak sezolim
Al-Hajjaj bin Yusuf, pasti Allah akan mengampuni seluruh umat Muhammad, umat Rasulullah SAW. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, nah jadi itu ya sedikit kisah dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kisah yang luar biasa, kisah yang orang yang alim, orang yang soleh, orang yang sedikit bermaksiat, bahkan jarang sekali bermaksiat kepada Allah, jarang sekali berbuat dosa. Jadi kisahnya sangat luar biasa. Jadi begitu. Wallahu bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kesalahan nama, kesalahan tempat, kesalahan tahun, dan lain-lain. Jika ada koreksi, mohon koreksi di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.